Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 10. Mohon maaf teman, baru sempat update karena di rumah Mimin lagi ada acara. Dari hari Sabtu nyiapin, Minggu acaranya, dan hari ini baru kelar beres-beres. Oke, mohon maaf, langsung saja kita mulai bab 10. Ini berkas yang Bapak minta. Della menyodorkan berkas itu pada Bian. Masuk dulu. Della mengangguk dan melangkah masuk saat Bian menggeser tubuhnya, memberikan jalan untuk wanita itu. Kapan gue minta dibawain berkas ya? Gumam Bian sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Beginilah jadinya jika ia selalu iseng pada sekretarisnya. Tidak tahu mana ucapannya yang benar-benar ditanggapi Della dan mana yang tidak. Bian sial karena keisengannya sendiri. Apa Bapak butuh bantuan saya untuk yang lainnya? Tanya Della. Jelas dong. Mau minum apa? Nggak usah Pak, saya duduk. Temenin dulu saya sarapan. Sayang kan jauh-jauh tapi saya nggak temenin sarapan. Mau saya pesenkan Pak? Tawar Della. Tapi HP saya di mobil. Nih, pakai punya saya saja, jawab Bian lalu menyodorkan ponselnya pada Della. Menjatuhkan tubuhnya duduk di sebelah Della sambil membuka berkas yang dibawa wanita itu. Kamu tahu nggak? Tahu apa Pak? Apel apa yang manis? Kening Della langsung berkerut. Kayaknya semua apel manis deh, tapi ada satu yang paling manis. Apel apa? Apel lagi kalau bukan kamu. Keke Bian. Semburat merah langsung menghiasi pipi Della. Bian sibuk menggombali Della, tapi ia lupa saat ini Hanin sedang berada di dalam kamar mandi dengan seluruh tubuh penuh busa. Memang dasar Bian. Pak, saya boleh ambil HP sebentar di mobil boleh? Iya, ambil aja, tapi balik lagi ya. Della mengangguk, lalu bangkit dan melenggang keluar. Indahnya hidup gue kalau pagi-pagi udah cuci mata. Ini, Om, teriak Hanin membuat Bian terlonjak kaget. Bian menepuk jidatnya saat mengingat Hanin masih di dalam kamar mandi. Seperti apa yang diperingati oleh Bian tadi, Hanin benar-benar tidak bergerak dan bersuara meski tubuhnya penuh dengan busa. Buruan mandinya, habis itu pergi dah lo, biar nggak ganggu gue, balas Bian dengan teriakan juga. Hanin yang sudah menahan perih karena busa yang terkena matanya, kini langsung buru-buru membersihkan tubuhnya dari busa, sabun, dan juga sampo. Matanya bahkan sampai merah. Rasanya ingin ia mengupat Bian, tapi apa daya jika ia tak mampu apa-apa. Ia bahkan bisa mendengar jika dari tadi Bian malah sibuk menggombal pada Della. Dasar cowok, kalau udah ada ceweknya lupa daratan. Nggak inget kali dia, gue dari kamar mandi tersiksa kayak gini. Gerutu Hanin lalu mengeringkan tubuhnya lalu melangkah keluar. Hanya mengenakan handuk setengah paha karena buru-buru ia lupa jika baju seragamnya belum diambilkan oleh Bian. Om, permisi. Bian yang sedang fokus pada ponselnya langsung menoleh, tapi dengan cepat wajahnya kembali berpaling. Lo mau mancing-mancing gue, sunggutnya. Mancing apa sih? Permisi, tadi aku simpen dalaman di sana. Ada di kamar gue, jawab Bian. Mata Hanin membulat sempurna. Apa? Kenapa bisa ada di kamar Om? Om mau pelet aku ya? Bantal sofa melayang tepat pada kepala Hanin, padahal Bian melemparkannya dengan cara membelakangi gadis itu. Sembarangan lo ngomong, cepetan sono, jangan banyak ngomong. Kalau keburu dia balik lagi ke sini, lo jangan keluar pokoknya. Hanin merengut kesal dengan hidung kempang kepis. Ia masuk ke dalam kamar Bian, mencari benda keramatnya yang ada di kamar lelaki itu. Hanin mengedarkan pandangannya
memunguti dua benda itu yang dilempar Bian sembarangan. Kalau dia seumuran udah gue jitak kepalanya. Asli, ngeselin banget lu. Lu harus sabar Nin, sebenarnya sebentar doang kok, nanti lu bakalan bebas. Baru saja ia akan memutar daun pintu, kembali terdengar suara percakapan Bian dan juga Della, membuat Hanin menghela napas panjang. Alamat, hari ini jika tidak sekolah paling Hanin kesiangan karena Bian. Apalagi tas sekolahnya masih ada di mobil Bian. Kalau saja tadi malam ia tidak mendahulukan emosi dan meninggalkan tas sekolahnya, sudah pasti sekarang Hanin bisa langsung berangkat. Om, aku pinjam bajunya ya. Iya, pakai aja, gumam Hanin seolah-olah ia bicara pada Bian dan menjawabnya sendiri. Ia meraih kaos Bian yang tersampir di lengan sofa. Ukuran kaos coklat itu oversize, jadi bisa menutupi paha Hanin. Setidaknya itu cukup untuk menghangatkan tubuhnya. Karena AC di kamar Bian menyala, ia pun tidak tahu cara mematikannya. Makanya di kamar tempat Hanin tidak pernah dinyalakan AC. Gadis itu menjatuhkan tubuhnya di sofa, menunggu sampai tamu itu pulang. Bian menikmati sarapan bersama Della sebelum nanti mereka akan berangkat bersama ke kantor. Untung aja tuh bocah nurut. Kalau enggak, apa kata Della nanti kalau tahu gue sembunyiin cewek di sini? Batin Bian. Langsung ke perkataan Bian terhenti saat ponselnya berdering. Kontak Oma Rati terpampang jelas di sana. Bian menarik nafas dalam sebelum menjawab itu. Rasanya ia tidak pernah memiliki pagi yang tenang belakangan ini. Iya Oma, kemarin pertemuan gagal. Jadi siang ini bawa pacar kamu itu. Sekalian kamu juga kenali ke mami sama papa kamu. Mata Bian membeliak. Apa? Kenali ke mami sama papa? Oma udah cerita apa aja ke mereka? Oma gak cerita apa-apa. Cuman emang hari ini kita mau makan siang bareng. Waktu yang pas buat kamu kenali pacar kamu itu, biar mami kamu juga bisa nilai gimana cewek yang kamu pacari itu. Bian meringis. Gimana ini? Auto dikawini, dinikahkan paksa gue sama tuh bocah. Alasan apa lagi yang harus gue kasih? Mana Oma keras kepala banget. Yan, kamu dengar Oma kan? Suara Oma Rati membuyarkan lamunan Bian. Iya Oma, aku dengar kok. Oma nggak mau tahu ya, hari ini juga kamu nggak ada jadwal meeting atau jadwal penting lainnya. Jadi Oma nggak terima alasan apapun. Oma Rati sudah pasti dapat informasi dari Della. Mungkin jika sekretarisnya bukan Della, pasti sudah habis dimarahi oleh Bian. Untung saja Della yang menjadi sekretarisnya bisa dibilang jika Della itu yang paling bisa membujuk Bian. Makanya gaji wanita itu lebih tinggi dari sekretaris pada umumnya. Digaji besar bukan karena sekretaris plus-plus, tapi memang Della memiliki nilai plus dalam konteks yang positif. Hari ini gak usah ke kantor aja deh. Della mengeringit. Kenapa? Apa bapak tidak enak badan? Males aja, mood saya udah rusak. Bian melemparkan benda pipi itu ke atas meja, hampir masuk ke dalam mangkuk berisi kuah sup. Atau bapak mau saya bawa kerjaannya ke sini aja? Tawar Della. Bian mengubah posisi duduknya menyamping. Sebelah tangannya ada di punggung sofa menekuk untuk menahan kepalanya. Ia memperhatikan Della dengan intens, membuat wanita itu merasa risih. Ia memilih untuk beralih, meraih gelas berisi air putih dan meneguknya. Kamu mau bantuin saya nggak? Selama saya bisa, saya pasti bakal bantu bapak. Bantuin urusan saya. Kerutan di kening Della terlihat jelas. Maksudnya, urusin saya bukan sebagai atasan kamu, tapi sebagai imam kamu. Saya capek dijodohin terus. Mending sama kamu yang udah jelas saya. Gelas di tangan Della terlepas dari tangannya. Beruntung tidak mengenai kaki wanita itu. Terima aja mbak, biar cepet. Suara Hanin tiba-tiba terdengar. Gadis itu menyembulkan kepalanya
dari balik pintu. Tapi saat melihat Bian melotot, ia kembali menutup pintu dan membuat Della tidak bisa melihat Hanin. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menunggu. Kira-kira apa respon Della kalau tahu si Bian nyimpen cewek di apartemennya? Penasaran juga apakah Della menerima atau tidak tawaran dari Bian, ataukah Bian cuma bercanda? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.